Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang konsep kelembaban dalam perawatan luka modern. Sudah menjadi perbincangan yang sangat populer bahwa perawatan luka modern itu cirinya adalah berbasis kelembaban, ya kan? Dulu saat saya awal-awal mendengar adanya pelatihan perawatan luka, saya juga penasaran. Ini konsep apa lagi yang dihadirkan nih? Perawatan luka modern, modern yang seperti apa? Lalu ada orang bilang, oh ini bedanya perawatan luka modern dengan yang konvensional adalah metode kelembaban. Kelembaban yang seperti apa? Sampai dengan saya ikut pelatihan, di situ diajarkan, itu pun belum mudeng. Nah, tapi setelah saya mempraktekannya dan melihat hasilnya seperti apa, memfollow up dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, akhirnya saya bisa menemukan yang dimaksud lembab itu apa. Kata bakunya itu lembab pakai P ya, bukan lembab pakai B. Jadi kalau Anda lihat KBBI itu yang benar adalah lembab pakai P. Lah lembab itu apa? Kalau misalkan dalam bahasan terminologi fisika seperti itu kan yang namanya lembab adalah jumlah uap air ya kan dalam sebuah media tertentu, entah itu udara, entah itu benda padat dan sebagainya. Kelembaban, apakah kelembaban dalam konteks fisika ini juga sama dengan kelembaban yang dimaksud dalam dunia perawatan luka? Ternyata beda, guys. Jadi gini, kalau kita bicara lembab misalkan, oh udara di sini lembab itu kan berapa jumlah uap air kan dalam misalkan 1 meter kubik udara seperti itu. Atau misalkan dalam benda padat deh, bajumu kok lembab sih? Nah, yang dibicarakan seperti ini kalau dalam konteks fisika adalah kandungan air, uap airnya berapa, kandungan air di dalam bajumu itu berapa, ya berapa persen misalkan seperti itu. Tetapi coba kalau misalkan nih Anda ada A, ada B. Mas A ini saya siram bajunya menggunakan air pure gitu ya, 1 gayung. Mas B ini bajunya saya siram menggunakan minyak pure 1 gayung. Kita lihat 15 menit berikutnya. Mas A, saya tanya Mas A, kamu setelah saya guyur pakai air, bajumu lembab nggak sekarang? Iya. Mas B, apakah bajumu juga lembab? Iya. Dua-duanya disebut lembab. Meskipun kandungannya yang satu adalah yang A ini air, yang B ini adalah minyak. Kalau kita mengacu ke definisi terminologi di bidang fisika, bahwa kelembaban ini mengacu pada hanya jumlah uap air saja atau konsentrasi uap air atau persentase uap air dalam suatu media, ya ini tadi yang minyak nggak termasuk dong. Nah, faktanya kan yang B ini yang disiram minyak ini juga disebut lembab. Nah, itulah yang ada dalam pembahasan terminologi perawatan luka. Jadi lembab itu kandungan bukan hanya membicarakan kandungan air saja, tetapi juga kandungan minyak. Ya, seperti kita tahu air dan minyak ini kan polaritasnya beda. Nanti akan saya bahas secara mendalam dalam video yang terpisah ya mengenai polaritas air dan minyak. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, yang namanya kelembaban ini konsepnya bukan melulu soal air, ya. Makanya balutan luka modern misalkan berbasis apa? Basisnya minyak atau basisnya air itu beda. Keperuntukannya beda, jenisnya beda, pengaturannya beda, konsekuensinya juga beda. Air itu lebih dingin, minyak itu lebih panas dan sebagainya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Intinya saya akan menyampaikan dalam video kali ini bahwa yang namanya kelembaban itu tidak melulu soal air, Mas. Dalam konteks perawatan luka modern ada juga lembab yang disebut kandungan atau persentase atau jumlah minyak dalam sebuah media seperti itu. Ya, jadi setelah memahami ini, nanti kita akan bisa akan mengaplikasikan ini pada kondisi luka yang berbeda gitu loh. Sesuai kondisinya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oh, luka seperti ini berarti membutuhkan salep yang berbasis air. Oh, luka seperti ini membutuhkan salep yang berbasis minyak. Oh, kondisi seperti ini misalkan sedang terdevitalisasi atau sedang terrevitalisasi, ini membutuhkan yang berbasis apa nih? Oh, ini kondisi sedang ada permasalahan dalam venous leg ulcernya atau arterial leg ulcer, berarti membutuhkan salep yang berbasis apa nih? Oh, ini ada jaringan matinya banyak, berarti untuk mempercepat autolisis debridement menggunakan salep yang berbasis apa ini? Oh, ini misalkan sudah masuk fase tumbuh atau fase proliferasi, berarti ini lebih membutuhkan salep yang berbasis apa nih? Ketebalannya seberapa nih? Seperti itu. Jadi tidak melulu soal air gitu loh. Salep itu kan basisnya juga macam-macam. Ada yang berbasis minyak, ada yang berbasis air, ada yang campurannya pun persentasenya berapa, ada sulfatan yang mengikat keduanya antara air dan minyak diikat jadi satu dan sebagainya, itu macam-macam gitu loh. Jadi ini yang perlu Anda pahami dalam hal basic perawatan luka. Ini basic dari atau dasar atau bahan dasar dari sebuah adonan seperti salep itu apa gitu loh. Apakah air, apa minyak, apakah air dan minyak campur, persentasenya berapa banyak, lebih dominan yang mana. Ini penting sekali untuk diketahui dasar-dasar seperti ini. Ini memang ilmu fisika ya.
Saya sendiri tidak memahami ilmu fisika dengan baik. Ya, saya jujur saja ilmu fisika saya jelek nilainya dulu waktu SMP SMA. Tetapi paling tidak dengan mengetahui hal-hal mendasar seperti ini dan menjadi perawat luka, kita harus memahami konsep seperti ini, baik itu secara superficial saja lah, secara dangkalnya saja, untuk bisa memahami nanti ini konteksnya mau buat apa, ini nanti mau diaplikasikan ke luka yang seperti apa, seperti itu. Jadi pengetahuan tentang air dan minyak paling tidak harus dipahami oleh Anda, seorang perawat luka yang ingin memberikan pelayanan perawatan luka modern. Nah, ini juga penting sekali. Nanti konsekuensinya air dan minyak itu beda-beda gitu ya. Fungsinya tadi apa, terus nanti ada berhubungan erat juga dengan suhu, karena antara air dengan minyak itu suhunya beda, kekedapan udaranya juga beda dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi tidak melulu tentang air gitu loh. Kalau misalkan ada perawat luka senior ngomong tolong dikasih hipermois karena ini untuk melakukan autolisis debridement seperti itu. Lah, apakah hipermois ini berarti dikasih yang berbasis air, yang banyak, yang tebal seperti itu? Kan nggak selalu. Kalau orang tidak memahami konsep air minyak dalam perawatan luka modern, maka kata-kata hipermois itu diartikan berarti mois yang tinggi, kelembaban yang tinggi berarti pasti airnya tinggi. Berarti kita memberikan sebuah balutan atau sebuah salep atau sebuah gel, nah yang kira-kira mengikat banyak air. Oh, berarti ini gel nih, karena gel ini kan adalah air yang dibekukan, air yang beku yang diikat oleh sebuah zat sehingga menjadi benda padat. Nah, kalau konsep hipermois dalam terminologi fisika yang berarti itu adalah kandungan air saja, maka hipermois pasti akan diartikan sebuah gel yang mengandung air yang diikat dalam jumlah yang banyak. Hipermois sama dengan gel yang tebal. Akhirnya seperti itu artinya. Nah, padahal tidak melulu seperti itu. Kondisinya seperti apa? Jadi hipermois juga artinya bisa saja kandungan air yang banyak. Hipermois juga bisa saja kandungan minyak yang banyak, seperti itu. Tergantung ini hipermoisnya untuk keperuntukan apa. Oh, untuk keperuntukan misalkan untuk menurunkan inflamasi atau peradangan, atau misalkan ini untuk memacu pembukaan saluran pembuluh darah, atau misalkan vasodilatasi istilahnya ya, untuk memicu vasodilatasi pembuluh darah, atau ini untuk autolisis debridement, kasih hipermois. Nah, ini Kak, tatkala senior ngomong hipermois yang mana dulu? Diperjelas dulu konteksnya. Ini untuk apa? Jadi ini berbasis air atau berbasis minyak? Ini dua hal yang berbeda, dan salah aplikasi ini mengakibatkan sesuatu yang fatal, saya katakan. Misalkan ada peradangan, terus ini tolong dikasih hipermois untuk menekan peradangannya secara mekanik, ya, memberikan rangsangan dari luar misalkan untuk menurunkan suhunya. Lah, Anda salah mengaplikasikannya menggunakan salep yang berbasis minyak. Wah, ini hipermois, plak, tempelin seperti itu. Orang tanda-tanda peradangannya sedang meningkat, Anda malah mengamplify, Anda malah menambahkan salep yang berbasis minyak. Akhirnya apa yo? Tanda-tanda peradangannya akan semakin tinggi kualitasnya. Ya, baik pembuluh darahnya semakin melebar sehingga tambah merah, tambah bengkak, tambah nyeri, ya, dan juga tambah merah, ya, seperti itu. Akhirnya tanda-tanda peradangannya meningkat gara-gara Anda salah mengaplikasikan, salah mendefinisikan mois itu. Misalkan ada kebutuhan lain, misalkan untuk autolisis debridement, ini kasih hipermois misalkan untuk melisiskan atau mematikan jaringan-jaringan yang memang sudah nekrotik, misalkan seperti krustae atau kropeng, ya. Ada kropeng misalkan. Lah, kropeng ini larutnya dalam apa? Kropeng ini lebih larut dalam minyak. Tetapi gara-gara Anda salah mengaplikasikannya, hipermois, Anda kasih gel, ya kan? Gel tebel. Gel itu kan air yang dibekukan, air yang padat. Anda tempelin ke situ, tujuannya untuk autolisis debridement. Ya jelas orang si kropeng ini larutnya dalam minyak, tetapi Anda malah mengelilingi kropeng itu menggunakan air. Itu ibarat ada minyak dikelilingi air. Kapan akan menjadi homogen? Kapan akan larut? Kapan akan lisis? Kapan akan menyatu dengan lingkungan sekitarnya? Ya lama, Mas. Anda mau cepat-cepatan juga boleh, silakan diadu. Kalau ada jaringan mati, Anda mau pakai air atau minyak? Ya jelas lebih cepat pakai minyak, Mas. Karena itu jaringan mati larut dalam minyak. Gitu loh. Ya, jadi sampai kapanpun seperti itu loh. Antara minyak sama air ya sampai kiamat nggak bakalan nyatu, nggak bakalan nyampur kecuali kita paksakan homogen dengan memecah molekul-molekulnya menjadi kecil-kecil. Itu pun sebenarnya tidak larut gitu loh, hanya berpecah seperti itu.
Ya, ibarat di sini ada air, terus kita teteskan minyak di situ. Kita aduk-aduk dengan paksa, ya seolah-olah kan nyampur lah. Itu sebenarnya nggak nyampur, tetapi berpecah menjadi molekul-molekul yang sangat kecil dan kelihatannya nyampur. Tetapi pada hakikatnya mereka tetap berpisah seperti itu. Nah sama nih, kalau misalkan ada jaringan mati yang mau diautorisasi jadi treatment, tapi Anda salah mengaplikasikannya menggunakan gel yang berbasis air. Yo, sampai kapanpun itu jaringan nggak rusak-rusak, nggak lisis-lisis. Ya nggak menjadi homogen. Itulah makanya lama Anda membuang jaringan mati sekecil itu aja lama, membuang keropeng segitu aja bisa lama, Anda mau membuang slove segitu aja bisa lamanya minta ampun gara-gara salah mengaplikasikan hipermois itu apa, salah mengartikan lembab itu apa. Jadi sekali lagi, dalam dunia perawatan luka modern, lembab itu ada dua, berbasis minyak dan berbasis air. Sebagai perawat luka yang profesional, Anda harus memahami itu, konteksnya apa, kebutuhannya untuk apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.